Waduh. Disambut bak pahlawan Shin Tae-yong dan pemain diserbu supporter. Untuk posisi kiper itu ada Dava Fasya. Dan di lini pertahanan ada Kadek Arel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto. Kemudian untuk posisi tengah ada Pratama Arhan, Rivaldo, Arkan Fikri, dan Asnawi Mangkualam. Dan untuk lini depan ada Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, dan Hoki Caraka. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong pasang satu pemain abroad sejak awal laga. Bagus lah Komar kayaknya. Jago dia. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã biết là một trong những đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, và trong những năm gần đây họ có những cầu thủ nhập tịch rất là chất lượng, và bằng chứng là họ đang thi đấu ở vòng loại 3 của vòng loại World Cup 2026. Striker Vietnam ungkap laga lawan Timnas Indonesia paling krusial. Disambut bak pahlawan Shin Tae-yong dan pemain diserbu supporter. Rombongan Timnas Indonesia mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Selasa, 10 Desember 2024, malam hari WIB menjelang lanjutan ajang Piala AFF 2024. Pesawat batik air dengan nomor penerbangan ID 7368 yang ditumpangi Timnas Indonesia mendarat pukul 18.50 WIB di tengah hujan deras yang mengguyur Bandara Adi Sumarmo. Kedatangan ini sedikit terlambat dari jadwal semula, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sesaat sebelum pesawat mendarat, area kedatangan domestik bandara sudah dijejali orang. Tak hanya awak media saja yang bersiap-siap meliput skuad Garuda, masyarakat juga tampak antusias menyambut kedatangan anak asuh Shin Tae-yong. Ketika rombongan Timnas Indonesia tengah singgah di ruang tunggu bagasi, masyarakat hingga pegawai bandara menyempatkan diri untuk mencuri momen menyapa sekaligus foto bersama dengan pemain idolanya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi sosok yang paling laris diserbu fans. Awalnya, ia hanya menyendiri di dekat tembok. Matanya fokus menatap layar gawai yang berada di genggamannya. Ketika keberadaannya mulai terendus fans, dia pun akhirnya disambangi. Di tengah kesibukannya mengoperasikan telepon pintar, pelatih asal Korea Selatan itu tampak bersedia melayani masyarakat yang meminta foto bersamanya. Nahoda Timnas Indonesia ini tak hanya diserbu masyarakat dewasa saja. Sebab, anak-anak kecil juga terlihat sangat antusias untuk berfoto bersama sekaligus berinteraksi dengan Shin Tae-yong. Ketika mulai meninggalkan area ruang tunggu bagasi, Shin Tae-yong yang berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi pun masih juga disambangi fans yang ingin mengabadikan momen bersama. Sayangnya, Shin Tae-yong enggan melayani permintaan wawancara awak media yang meliput di Bandara Adi Sumarmo. Ia tetap berjalan dengan langkah tegas menuju mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Permintaan wawancara yang coba diajukan kepada interpreternya, Jeng Seoseo, juga tak jauh berbeda. Lelaki yang akrab disapa JJ itu hanya memberikan gesture tangan pertanda penolakan. Setelah tiba di mobil, Shin Tae-yong langsung bergegas masuk. Dia juga menutup pintu tanpa membuka kaca. Di area lainnya, awak media hanya bisa mendapatkan kesempatan wawancara dengan pemain Timnas Indonesia, Doni Tri Pamungkas. Doni menyampaikan, kemenangan yang diraih Timnas Indonesia pada laga perdana Grup B Piala AFF 2024 sangat penting untuk mendongkrak motivasi para pemain skuad Garuda dalam menatap ujian berikutnya. Alhamdulillah, saya merada bersyukur dan senang. Kemenangan atas Myanmar itu menjadi motivasi kami, kata Doni saat hendak memasuki bus yang ditumpangi Timnas Indonesia pada Selasa, 10 Desember 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengaku bakal berjuang maksimal dan menampilkan performa terbaik, meskipun recovery singkat.
Karena waktu recovery yang cukup pendek, maka kami harus mempersiapkannya sebaik mungkin, jelasnya. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong pasang satu pemain abroad sejak awal laga. Prediksi line-up Timnas Indonesia menghadapi Laos pada matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Timnas Indonesia membawa modal yang cukup bagus saat menghadapi Laos usai berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 di laga pertama. Pada pertandingan itu, Indonesia sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan setelah Myanmar mencoba bermain keras dan kasar. Beruntung, Asnawi Mangkualam keluar sebagai pahlawan skuad Garuda berkat golnya pada menit ke-76 setelah memanfaatkan kemelut. Menghadapi Laos nanti, Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal mengubah susunan pemain line-up untuk menjaga kebugaran. Sebab, Piala AFF 2024 punya jadwal yang begitu padat sehingga setiap pelatih perlu jeli untuk melakukan rotasi agar pemain tak kelelahan. Posisi penjaga gawang, Cahya Supiriyadi tampaknya bakal tetap dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di posisi 3 pemain belakang, STY tidak akan melakukan perubahan karena penampilannya di laga kontra Laos cukup solid. Lini pertahanan skuad Garuda masih akan tetap diisi oleh Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Ferrari. Perubahan kemungkinan bakal dilakukan Shin Tae-yong di posisi bek sayap kanan. Asnawi Mangkualam bakal menjadi starter. Kemudian untuk posisi bek kiri, Pratama Arhan bakal kembali dipasang oleh Shin Tae-yong untuk menambah daya gedor. Perubahan besar akan terjadi di lini tengah hingga depan yang sejauh ini belum berjalan maksimal. Marcelino Ferdinand masih akan tetap menjadi motor serangan utama Timnas Indonesia di laga kontra Laos nanti. Dia bakal berduet dengan Arhan Fikri yang akan menjaga kedalaman Timnas Indonesia dan sekaligus menjadi penyambung lini belakang ke depan. Lini serang, Arhan Kakak tampaknya akan disimpan oleh Shin Tae-yong untuk memberikan ruang kepada Rafael Struijk. Dia akan berduet dengan Hoki Caraka dan Victor Dethan yang juga tampil cemerlang di pertandingan melawan Myanmar. Striker Vietnam ungkap laga lawan Timnas Indonesia paling krusial. Striker Timnas Vietnam Nguyen Tin Linh menilai Timnas Indonesia sebagai lawan krusial pada babak grup Piala AFF 2024. Itu disampaikan Tin Linh seusai menang 4-1 atas Laos pada laga perdana grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember. Kemenangan tersebut sangat penting untuk persaingan di grup B, khususnya untuk bersaing melawan Indonesia. Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia pada grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri, Kamis 15 Desember. Pertandingan melawan Indonesia memiliki arti terpenting di grup ini. Hasil tersebut dapat menentukan salah satu dari 2 tiket ke semifinal dan posisi teratas grup, kata Tin Linh. Seluruh tim akan beristirahat dan melakukan persiapan terbaik untuk pertandingan tersebut. Pertandingan kandang, ujarnya dilansir dari Zing News pada Selasa 10 Desember. Setelah laga melawan Laos, Vietnam langsung kembali ke Vietnam. Namun tim berjulukan The Golden Stars ini tak akan menjalani pertandingan pada Kamis 12 Desember seperti Indonesia. Saat Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan, Vietnam libur. Mereka bisa menonton laga Indonesia sambil mempersiapkan diri menuju pertandingan tersebut. Ini keuntungan bagi Vietnam. Pasalnya jadwal Indonesia padat menuju laga melawan Vietnam, plus perjalanan pulang pergi dari Yangon ke Solo, dan lanjut ke kota Phu Tho. Jika menang atas Indonesia, Vietnam punya potensi besar menjadi juara grup B. Pasalnya lawan terberat Vietnam di grup ini adalah Indonesia, meski dihuni pemain-pemain muda.